وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا أيضا dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa dan Bijaksana yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini, baik daripada saya sendiri dengan bantuan Allah sampai ke tempat ini, juga kepada bapak-bapak baik Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor dan Bapak Dekan dan Pak Asadi dan Asadilah, para muhibbin dan muhibbat terhadap iman pada hari ini. Sejujurnya kita mengucapkan Alhamdulillah. Rahmat sejahtera Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada dan sahabat sekalian. Yang terima kasih, syukran dan ta'ziman, ikraman kepada Mudir, pada Rektor Jamiah Al-Arabi yang baru dengan program yang terbaru. Mungkin ini suatu program yang sangat berharga, yang sudah lama terbenam dan tersimpan hingga sudah kadang-kadang sudah ada dianggap sudah mati, tapi mana ukurannya. Dan pada ini sudah muncul kembali. Kami mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih. Allah bapak dan Allah akan menjaga beliau dan mensukseskan program-program beliau beserta pembantu beliau, dan kepada para wakil rektor dan para dekan. Kalau jamaahnya dekan pada kasih dan kepada teman kami dan kami juga Bapak Wakil, Bapak itu dari apa namanya Ibu baik Misna, ibu kami dan guru-guru kami yang mungkin tidak sempat dan asati dan atasidah. Saya merasa bangga dan berterima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita bisa membawi, bukan dalam arti kata saya selaku pemateri, itu terlalu, jangan pemateri. Peserta dalam kajian, peserta dalam taklimat, peserta dalam pengajian pada hari ini. Saya sendiri merasa, cuma karena kami janggut dan kami cepat, seakan sudah sangat karisma bukan. Bukan karena wali cara Yonda harusnya pakai bukan karena bukan udang. Nah, insyaallah 68 pun. Nah, coba bukan. Jadi nanti ya amatanya bukanlah. Itu jadi pepatah yang bukan dengan saya bukan. Jangan melake bukan. Yang dia sama dengan pun abe bukan. Yang ada guyon urawai merupakan kejekan di kamu. Jadi yang sekarang kita satukan. Ini sama dah untuk satrah kalau kita mau salah di tempat untuk menolong kita waktu belajar. Ini semuanya sunnah. Maka buat bapak saya mohonkan yang jadi rektor nanti pilihlah orang yang agak berjenggot atau cara jenggot, karena orang yang tidak ada jenggot itu adalah orang keadaan seakan bukan benci, tidak mengindahkan. Karena satu sunnah yang dilupakan, satu bid'ah yang dipeliharakan. Mana itu sunnah yang dilupakan, jenggotnya dicukur,
Sedangkan bukunya yang bid'ah itu dipiarakan. Buku banyak. Alasannya yang ini kayak saya pakai HP itu bukan. Jangan. Maka kalau di tempat saya larang, guru dilarang untuk memelihara buku. Sunnah Rasul larang buku, penting buku, bahkan kunting buku antara lintas alianasana lintas kenabian. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Maka jangan pelihara buku itu menurut kami sana. Dan ini tidak apa-apa kalau misalnya nggak ada suatu kedekasan dari rektor. Dan begitulah jenggot yang terlalu panjang. Yang terlalu panjang itu tidak enak. Coba lihat dalam dunia bagaimana orang yang terlalu panjang itu. Tapi jenggotnya seperti ini. Dan memang saya sekedar untuk membuka mata kita. Jadi selanjutnya pada hari ini oleh rektor, karena saya dengan rektor ini sudah seperti kakak abradi. Karena kami selalu di NPU juga kadang-kadang satu komisi. Bahkan di Wali Nangro beliau termasuk orang yang memilih saya dulu menjadi salah satu dari para kuhafid. Maka paling berjasa beliau pada sendiri. Terima kasih. Dan semoga beliau telah pernah meninjau ke guru kami di sana, yaitu di Merdu. Karena dulu di sana saya buka dua cabang pendidikan. Boleh kan dikatakan pendidikan agama, yaitu program 10 tahun SD, namanya SMP Aliyah dan perguruan tingginya dengan 2 prodi sampai 10 tahun, dan juga satu jurusan umum SMP, SMK. Dan ini sedang saya pikir mau kemana anak saya 4 tahun lagi, apakah bisa bicarakan tidak buka jika pokoknya anak yang siap untuk mengembangkan karya dan untuk berdikari ataupun untuk berwira swasta. Ini beliau sudah pernah sana. Maka mungkin karena kami ada keserasian, kami ada kesamaan, maka diundanglah ya saya pada hari ini. Boleh coba iftitahkan kita apa? Kita mahali waduh, kita mahali payah, kita yang payah. Bahkan berpuluh-puluh kali kita belajar mahali itu, makin kita paham makin, karena ini punya muhakik, bukan punya agama, sekedar muhakik. Tapi muhakik bisa ada tidak adanya. Maka mahali ini kadang-kadang paling payah memahami. Memang paling mudah kalau orang nggak tahu. Kalau orang tidak tahu, makanya pada hari ini coba kita buka wawasan kita. Cuma karena ini kalau kita belajar Arab, kita Arab, sebenarnya yang substansi kita ini tahu menghasilkan ilmu. Kalau menghasilkan ilmu, kadang-kadang ada ilmu instan, langsung kita santap. Pakai kita jauh sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ilmu kita dapat bisa menggali, bisa memahami, bisa mempertahankan, bisa berhujah, ini kitab Arab. Maka kalau kita belajar kitab Arab, paling payah. Maka kalau sana, kalau kita belajar kitab Arab dengan 2 ilmu nahwu dan saraf. Makanya satu pantun, ilmu saraf dan si ibu, ilmu nahwu dan si bapak. Menyohana panduannya, titi-titi, tidak belah. Karena Tuhan tersinggung kan, asarkum mul'unun wanahu abuham waman khala minhuma fadun minal baqari ilmata sampi ilmenahu dan si bapa menyohana manduanya nyanyi kepenan lumo Tuhan. Kayak kamu anjingnya benahu bersarah kalau mau belajar. Kalau tidak bisa belajar kitab Arab, misalnya Anidara kayak kepada Nuhnya akan memperoleh langsung kepada substansi ilmu instan. Tapi yang ahlinya kadang-kadang ngaji daripada anak-anak putri yang menggali hasilkan, walaupun tiap tadi lama saya yang banyak.
Makanya kalau kita belajar ilmu Arab ini perlu nahwu dan sharaf. Nah, maka dalam semboyan yang saya ajarkan di sana, kalau belajar ilmu Arab sebagaimana firman daripada almarhum Basan Tubun bila Allah yaitu Abu Lama, kita belajar kita menebak maksud pengarang. Nah, jadi masanya kita belajar kita Arab adalah menebak maksud pengarang. Maksud pengarang gini, apa maksudnya? Maka bisa berbeda. Seperti para mujahid menebak apa maksud dengan aku musalah pada perjalanan Allah. Begitulah kita belajar bahasa Arab. Kita baca matanya. Sekarang yang kita baca kitab empat ini. Pertama matan minhaj yang dikarang oleh Imam Nawawi, disarankan oleh Mahali, diperdebatkan oleh Qurtubi dan juga disarankan oleh Umairah. Empat. Ini kita memadukan empat kitab ini payah, tapi sedikit tidak apa-apa. Maka oleh karena demikian, untuk perkenalkan ilmu daya, Imban budaya sampai katuha gitu yang saya untuk kawin, sampai katuha hanya mencoba pakal. Atas ke alat muha pada Indonesia. Maknanya yang tersalah juga kan. Atas ke alat muha pada Indonesia. Jadi makanya gajah katanya. Nah, kita baca itu para nabi-nabi. Makanya dan dayanya Tuhan kalau. Ada dalam perjuangan di Nam, itu orang cenderung banyak juga. Jadi makanya dalam belajar kita sebenarnya bukan untuk belajar, tapi ini memperkenalkan saja metode dalam kamu mempelajarkan. Karena hari ini saya ajarkan di tingkat mahakali. Karena 3 tahun SMP yaitu tamat Baduri, 3 tahun aliyah yang tamat Fadhul Mu'in. Setelah selesai semuanya ijazah ini ijazah sanawiyah kuliah, maka mereka itu baru saya ajarkan mahali di tingkat mahasiswa. Maka mahasiswa Timur dan Jawa semuanya belajar mahali. Nah, insyaallah nantinya mereka itu sampai semester mungkin bisa menamatkan mahali ataupun tidak bisa menamatkan, mungkin bisa belajar sendiri, tapi metodenya sudah tahu. Maka oleh karena demikian, sidang jamaah yang berbahagia kan sulit memperkenalkan jalan. Karena kalau kita baca Quran Arab, baris yang benar dengan ilmu nahwu dan sarafnya. Baik sampai wakaf, itu pun hanya itu. Yang kedua makna yang betul sesuai dengan ilmu saraf dan nahwunya. Makanya kalau di Jakarta ataupun di Jawa, kalau di Aceh itu bermula, di sana diketahui. Zaidun qaimun. Kalau di Aceh bermula si Zaid itu berdiri. Kalau di sana di Jawa, utawi Zaid eko berdiri. Saya juga sebagai mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari waktu di Teguil, karena saya diterima oleh itu dimasukkan ke dalam fakultas syariah Hasyim Asy'ari Teguil. Belajar sama Kiai Adnan Sukir, mentasih Al-Quran. Belajar sama Kiai Samsuri Badawi. Belajar sama Kiai Pak Kiai, jangan dalam bahasa Jawa, jangan tahulah, jangan. Tetap mereka itu menjaga tradisinya. Aceh pun demikian, kami menjaga tradisi kami. Aceh bermula di Mubtada, maka dimulai dan nada-nada, maka hati-hatilah. Yang fa'il tetap fa'il, yang maf'ul tetap maf'ul, mubtada tetap khabar tetap khabar, semua maka sama. Nah makanya saatkan kita itu dengan metode atau dengan manhaj dan daya salah itu sendiri. Maka kalau ada tema, kadang-kadang kasih indah. Sebab kita tahu cara-cara kan, maka oleh karena demikian inilah yang bisa kita ikutkan. Maka setelah kita ada kita mengikutkan kitab ini, kita fatihahkan kepada yang punya kitab. Selain daripada kita sendiri, mudah Allah akan dirahmat dan mudah Allah akan mencurahkan undang-undang dan inayah kepada kita semua. Dan kita fatihahkan kepada pertama ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa inna masyayikhana khususan ila Badri man Zakaria Yahya bin Nawawi wa
ولا الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زدنا علما وفهما لنا بالصالحين اللهم افتح علينا أبواب العلوم والفهوم وانشر علينا من خزائن رحمتك رحمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Kasih bagi hambanya yang beriman di dunia ini dan Maha Penyayang bagi hambanya yang beriman di negeri akhirat itu. Nyan makna bismillah kemudian. Nyan makna bismillah kami hidayah berpedoman kepada terjemahan bismillah yang ada dalam kitab Jawa. Jadi kadang-kadang orang mengucapkan bismillah, orang jangan menyebutkan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Maha Kasih, Maha Penyayang tahu sendiri. Maka untuk kadang-kadang katanya apa arti Rahman tak tahu, apa arti Rahim tak tahu. Makanya mulai dari anak-anak saya ajarkan Bismillahirrahmanirrahim dengan memohonkan bantuan Allah yang Maha Pengasih, takwih, kasih di dunia ini kafir dan cuma dikasih saja. Lagi Maha Penyayang bagi hambanya yang beriman di negeri akhirat. Kalau Rahman kasih sayang Allah di dunia ini siapapun kasih sayang, si kafir pun kasih sayang. Kalau Allah tak kasih sayang sama si kafir dia pasti mati. Tapi karena Allah sifat rahmannya kepada kafir makin ke. Lagi Maha Penyayang bagi hambanya yang belum di negeri akhirat itu pada akhirat kafir dan neraka, beriman dan surga. Maka bedalah makna Rahman dan mana Rahim. Kampung. Nah ya ada nanya ada pemano, nya ada kampung ganyo atau ada kumawai kolenya. Gimana? Ada awal gimana? Alhamdulillah. Kunyo belum kujeti nangkala. Ingat makna bismillah. Karena dikhawatirkan nanti kalau anak bertanya, apa itu Rahman? Kan pengasih. Apa Rahim Penyayang pengasih memang enggak tahu goblok. Padahal bukan dia yang goblok, dia mengai. Karena itu arti Rahman apa arti Rahim? Hari ini jelas. Apa arti Rahman? Kasih sayang Allah meluang. Jadi punya urang hana itu dan kayak bau baru semua. Maka berlakulah majas dan hakikat. Betul seperti wasal karya. Nah, artinya wasal asal karya. Tapi tak tahu apa yang tanya aku wasal karya. Bertanya pulang gimana? Wow. Tapi itu mimpi Allah. Artinya wasal asal karya. Begitu. Jadi kalau kita sudah tahu itu mimpi Allah, hangga lulai. Dan yang baru nampung. Berarti nampung apa? Baru. Ya, kan sadar pun pegang, ini mana bukan? Nah, ini orang mereka guru yang guru yang nanti kita bukan. Ini mereka guru yang akan jamaati fiha imamun wa makmum. Bermula di masuk baru. Bermula kurang-kurang jamaah padanya sembahyang itu seorang imam dan makmum. Jadi sekurang-kurang terangkat jamaah. Nah, jadi sudah ada pahala jamaahnya. Minimal adalah seorang imam dan makmum. Nah, gimana jadinya nanti? Wasayati ma yadullu ala dzalika fi masalah al-i'adah. Dan akan datang barang yang menunjuk atas demikian pada masanya dan jadi kita kita yakin ataupun sudah satu kesimpulan sekurang-kurang salat jamaah seorang imam dan makmum. Coba lihat bagaimana komentar daripada Umayyah
ataupun Kalyubi, boleh juga. Kalau komentar dari Padang Merah, sawa'ur rajul ma'awali auzujati. Baik sekurang-kurangnya artinya seorang imam dan makmum, baik lelaki beserta anaknya, lelaki beserta istrinya, lelaki beserta budaknya. Apa dasar jamaah dua orang? Karena Rasul pernah berkata, wa isnani fiha fama faqa jamaah. Dua maka di atas itu sudah jamaah. Beda dengan jamaah dalam bahasa Arab ataupun dalam satu istilah lain. Kalau dalam istilah Arab, kalau jamaah mesti tiga. Kalau dua ada juga jamaah faqaih. Jadi kebiasaannya jamaah itu di tiga. Maka di sinilah orang yang masalah tarawih itu. Tarawih itu jamaah, banyak istirahat. Jadi kalau banyak istirahat maka banyaklah tarawih. Dan di situ salah satu daripada mahkamah mereka. Tapi bukan itu yang kita bicarakan. Kalau jamaah, kalau jamaah tak ada hadisnya tersendiri. Jamaah maksud jamaah dalam sembahyang, kata Rasul wa isnani fama faqaha jamaah. Dua orang maka di atas itu sudah dihitung jamaah. Ada hukum syar'i ma'ruf min tauhid. Begitulah sudah keputusan daripada Rasul sendiri. Untuk jamaah sembahyang dua sudah diperhitungkan. Tapi kalau beda dengan jamaah dalam bahasa Arab, dalam ilmu Arab itu jamaah mesti tiga. Ada juga jamaah apa itu nadir ya, nadir. Tapi biasa memakainya. Nah, karena ada sana. Nah, kalau misalnya jamaah kafir pun ada sana lagi. Nah. Jadi untuk jamaah, berarti kalau jamaah sekurang-kurangnya dua, baik laki dan anaknya. Nah, anak yang mana? Anak yang sudah ingat sembahyang. Bisa bapak atau ibu dengan anaknya. Ya anaknya sudah sabi boleh. Sabi sudah ingat sembahyang, sudah sahih berjamaah. Makanya kalau kita pikir sekarang tidak ada tempat yang ada jemaah kalau mau sembahyang. Oh misalnya ibu, bapak sudah menata, bapak sudah meneliti, tinggal ibu ada anak. Oh ada anak, kalau lakinya sudah ke kafe, ada perempuan mau kemana? Oh ke kafe juga ya, ada lagi anak. Yo yang makan kayak ke kafe di mobil yang tidak boleh. Anak dan laki ada pembantu, tidak membantu hanya lagi, ngeja kita bawa lagi. Jadi ya pokoknya kalau mau ada ya, ada. Kalau mau ada ya. Karena ini yang benarnya. Karena dalam hadis yang lain, al jama'atul rahmah. Jamaah mengundang rahmat. Wal firqatu azab. Bercerai-berai mengundang malapetaka. Ini demikian. Jamaah dia mau jamaah, maka mengundang malapetaka. Tapi kita angkat jamaah itu insya Allah mengundang rahmat. Maka sesuai dengan rektor bilang apa yang awalnya tidak banyak baca, maka dengan lantang saya bilang lebih baik jamaah. Mengapa? Karena jamaah itu sebenarnya miniatur negara, miniatur masyarakat. Maka terpilihnya pengajian kita ini bahasa jamaah. Memang secara spontan juga boleh. Juga kalau ditinjau di segi lain, jamaah itu merupakan satu ibadah dan merupakan juga ibadah di dalamnya ada terkandung sosial dan sebagai miniatur satu negara. Karena dia punya iman dan makmum, pura rakyat dan punya pemimpin. Intinya akan kita ikuti banyak dalam jamaah ini, usaha jamaah ini yang menggambarkan suatu negara atau suatu komponen atau suatu komunitas masyarakat. Dalam kali ini jamaah dalam sembahyang wa afdaluha al-jamaah ma'fil Jumat. Tingkatan fadilah jamaah itu lebih afdal jamaah pada Jumat. Karena pada Jumat itu wajib, tidak mungkin kita salat Jumat sendirian. Dan yang kedua adalah afdaliyah jamaah pada subuhnya Jumat. Nah, jadi ini paling berbahagia siapa yang ada berjamaah tadi. Siapa ada yang itu nomor 2. Nomor 3 adalah pada subuh selain Jumat. Maka paling baik orang yang
melakukan gerakan-gerakan subuh berjamaah. Payah, masa subuh berjamaah yang mengatakan dajahan memang payah. Al-jannatu bukan surga itu dipagarkan dengan makari, tetapi neraka anak adalah dia dipagarkan dengan segala syahwat. Dia pudai neraka syahwat, jangan gedang betul. Tapi pudai surga dia dipagari dengan makari, dengan kebencian, dengan taib tak betul, kebencian dia dengan mangat dan selasa tak betul. Nah, daya jamaah memang demikian. Maka jamaah pada subuh itu lebih afdal nomor 3. Kemudian isya, kemudian maghrib, walaupun dari Jumat, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Yang paling yang paling ada dulu adalah maghrib. Karena maghrib mengapa? Karena mudahnya maghrib. Maka karena maghrib makwa, tempat kembali. Ulang yang mengat kembali, pulang ke rumah, orang bertani kembali, orang berlagak, semuanya kembali. Maka dia kembali kemudahan berjamaah. Maka berjamaah pada maghrib itu adalah urutan yang paling terakhir dan itu yang paling masyhur. Yang masyhur itulah jamaah maghrib. Tapi ini maghrib yang hadisahnya tadi. Ya, Amerikanya maghrib atau maghrib kayak gua belakang sampai yang mana ada jamaah. Kan. Ada pendapat Ibnu Qasim, anak ini menurut pendapat Imam Ramli. Dan pendapat Ibnu Qasim kelebihan jamaah menurut kelebihan sembahyang. Kalau sembahyang itu yang afdal, maka jamaah itu yang afdal. Kabehna. Wahya al-jama'atu fil fara'idi ghairal jumu'ati sunnatul mu'akhadah. Dan bermula hadiahnya jamaah pada sembahyang fardu selain jamaah Jumat hukumnya sunan muakkad. Sekarang menyatakan hukum. Bagaimana hukum jamaah selain daripada jamaah pada sembahyang Jumat? Kalau jamaah pada sembahyang Jumat sudah oke, sudah tahu dan ittifaq semua tidak mengatakan selain daripada wajib. Mengapa? Karena tidak sah Jumat kalau tidak ada sembahyang berjamaah. Ini yang masalahnya pada bukan Jumat apa hukumnya? Adalah sunan muakkad. Qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Yang kamu hanya wakna mbak ini yang dia lalu mulai wakna darajat tapi pada dia nanti itu hoela. Maka darajatan kalau lagi kita tengok mau pun darajatan darajat kita mendengar karena ada rukunya. Rawahu Syekhani meriwayat oleh orang Syekh. Jadi berarti ini satu dasar. Mana dasar oleh pengarang ini berani mengatakan hukum salat jamaah itu sunan mana hadisnya? Maka hadisnya dibawa yang pertama salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Di mana hadis itu? Karena tiap-tiap dalil jangan mudah ini dalilnya. Tapi wajah caranya di mana? Cara mengambilnya di mana? Dibaca aja dari. Bagaimana ini hadis mengatakan salat jamaah lebih afdal? Maka dengan kata-kata afdal melazimkan kepada keutamaan, melazimkan afdal itu sunnah. Makmur. Minimal makmur adalah sunnah. Jadi mana mahal yang istilahnya kata-kata afdal? Menunjukkan oleh kata afdal berlebih, melazimkan lebih itu makmur pasti. Kalau bukan diperintahkan mana dia afdal? Karena dia makmur bagi perintah minimal perintah sunnah. Sudah dapat kita hukum sunnah. Hanya bukan Nabi bermula sembahyang jamaah itu sunnah tak ada tuh. Itu pada memahaminya sembahyang jamaah itu sunnah lewat kata-kata afdal. Karena melazimkan kepada makmur kepada dia suatu yang diperintahkan minimal makmur sunnah. Tapi jadi mudahnya rasa itu terjawab. Apa rasanya sunnah sudah ada hadisnya. Yang kedua mengapa muakkad?
bahwa Rasulullah SAW kama wa ma'lum min ba'd hijrah, dan membiasa oleh Sallallahu Alaihi Wasallam atasnya jemaah sebagaimana sudah maklum mulai sesudah hijrah Rasul tidak pernah Rasul kadang-kadang tidak pernah Rasul karena berjadikan dalam hadis adalah berfaedah muhadzabah, selalu keselaluan kekontinuan dari Rasul menuju kepada maka kita gabung dua-duanya hadis dan juga kita gabung dengan muhadzabah Rasul, jadilah sunat mu'ad. Maka satu-satu dalil itu, dalil adalah tunggal, ada dalil adalah murakab atau inbima, bukan ada satu dalil satu hal, bukan. Ada satu muda'ah satu dalilnya, ada satu muda'ah rangkuman dalilnya atau perpaduan dalilnya. Seperti dalil sunat mu'akkad, mana dalilnya? Sunat dalam satu hadis, mu'akkad dalam hadis yang lain. Itu adalah kekuatan pemikiran dari orang mujidah. Cuma kalau yang sampaikan mungkin sampai walau kira fisril muhadzab min babi hadil jum'ati anna man shalla fi asadi alafin lahu sab'an wa isruna darajatan wa man shalla fi isnaini lahu kadzalik. Dan dalam disebutkan dalam syarah muhadzab dalam bab hayat umat, sebenarnya orang yang sembahyang dalam 10.000 baginya ada 27 darajat, juga orang yang sembahyang dalam 2 orang baginya 20 derajat. Ini adalah tidak hubungan dengan dalil tadi. Cuma darajat itu bagaimana? Darajat itu sama. Sembahyang 10.000 27, sembahyang 2 orang 20, tapi beda 27-nya. Ada 27 yang hebat, yang super, ada 27 yang rek. Jadi yang maksudnya dengan darajah itu di mana? Darajah itu pokoknya ada derajat lah. Ada derajat yang ideal, ada pun yang super. Ada yang derajat yang bukan super. Kita semua 10.000 Indonesia, waduh, 27 super semua. Kita semua dua dengan suami istri, ada yang rek dan tak lebih yang kamu kira-kira yang benar. Dia kata makanya 27 itu di mana saja jamaah sama tentang sedang jamaah kuantitasnya tidak sama kualitas. Kesimpulannya. Jadi 27 derajat sama kuantitas tapi tidak sama kualitas. 2 orang 27, 1.000 10.000 20 tapi beda kualitas. Gimana? Untuk itu supaya kita tanya jawab. Lagi kami wasati fi babil jumah anal jamaah syartun fi sihatiha, dan akan datang pada pertemuan jamaah menjadi syarat pada sahnya. Itu mau tentang jamaah pada sembahyang Jumat itu wajib, wajib ataupun fardu itu pahalanya ya bukan 20 lagi bahkan lebih. Fayakunu fiha fardu ainin kama abdalu fihuna, maka ada padanya Jumat itu fardu ain sebagaimana barang yang ibarat ada dari punya di sini. Wa qalu wa ya nasab bi makna illa wa ibarat alaman sana wa ifat ilahi kama taqarrara fi innah. Dan lafaz ghaya tadi itu dinasabkan dengan mana illa, diharapkan akan erang sasna, yaitu musana mansub dilafazkan kepadanya sebagaimana telah terdapat di Nahl. Wa qila fardu kifayatin jam pada ibu bahaisu yaqhayalu syi'ar fil qaryati masalah. Dan katakan dianya jamaah itu fardu kifayah bagi orang laki-laki, maka wajib jamaah itu segera tidak lahirlah nampaklah syi'ar dalam kampung. Contohnya maka pada di saya maka pada kampung yang kecil yakni iqamat wa fi mawdi'in memadalah iqamahnya Jumat pada satu tempat. Wa fil qaryah, dan pada kampung yang besar. Wal balad, dan balad kamu fil mahal digizikan pada beberapa tempat. Jadi sudah 2 pendapat tentang salat berjamaah. Ada pendapat sunan muakkad, ada pendapat fardu kifayah. Gimana?
Wa falaqat baqu ala iqamatiha fil buyut lam yasqil fard. Maka jikalau banyaklah berlapis-lapislah atas mendirikannya jamaah fil buyut di dalam beberapa rumah, tidak dikurah oleh fardu kalau dasar kepada fardu kifayah. Misalnya semuanya jemaah, tapi di rumah tidak nampak sinar. Kalau datang orang seakan-akan tidak sembahyang, semuanya berpegang. Tapi kalau ada di langgar, di munasa, naik mahal kuhel, nyan gugur tuntut semua. Nah, jadi berarti ada dua pendapat pada jamaah. Kalau dalam kupasan kitab ini yang bermazhab Imam Syafi'i, ada pendapat sunnah muakkad, ada pendapat fardu kifayah. Iwan. Wa in tana'u kulluhum min yaqamati ala ma dzikra ujidu. Ini baik-baik lagi. Maka jika menegah mereka itu semuanya menegah min yaqamati dari mendirinya jamaah ala ma dzikra atas pendapat ujidu, dibunuhkan mereka semua. Oh ini bunuh mereka mengdagurak katanya itu bukan mana-mana hanya dapat tak lari yang dasar pendapat ini ada pendapat ini mana dapat yang kadang-kadang mengerti hadirannya nanti siapa yang membunuh kalau beriman ibu sampai dapat oleh kita sendiri. Yang membunuh adalah imam, penguasa, pengambil kebijakan, atau naibnya, wakil-wakilnya. Ala la yaqdulun wala sunnati dan wala sunnati dan dasar pendapat sunnah la yuqdalu, jangan dibunuh. Dua pendapat. Ya, jadi apa kaipoh dari pegang jamaah yang kayak salah tadi jam deh. Udah pendapat yang kedua. Ya, jadi dasar pendapat yang pertama sunnah, tidak dibunuh, dinasehat. Dasar pendapat yang kedua, fardunya yang menganggap fardunya orang pun tidak pernah menjamaah, berarti orang itu tidak menampakkan siap bunuh. Yang terserah malnya udah aman. Imam mudah-mudahan kita ada semua ini kalau misalnya andai kata, andai kata satu tempat. Orang itu banyak tapi tidak muncul salat jamaah secara bersyiar, tidak nampak ada orang Islam di situ, diam semua, murid sama diam, isya diam, penyanyi baca kolapan bukan dulu, tentang hanya untuk tubuh, nyanyi pendapat adalah mereka bunuh, tapi walaupun bunuh itu sudah diproses. Mengapa kamu begini, mengapa kamu kadang periksa, kabeh periksa, baru dicedapkan. Ini bukan spontan loh, ada tahapan-tahap. Ini pokoknya disebutkan begitu. Nah, bilang, wakilah naam hadran min imadatiha. Berarti ada juga satu pendapat memang dibunuh, walaupun pendapat sunat tetap bunuh. Mengapa? Karena dikhawatirkan dari mematinya syiar. Yang mati syiar yang mau kemana? Karena dalam agama syariat dan syiar dia kadang-kadang itu bareng-bareng. Jadi dia ngangkat adik. Nah syiar. Dadong baik syiar aja, gak ada syariat. Dadong syiar aja, gak ada syariat. Dan pada asalnya tidak syiar. Mana? Sembahyang ada jamaah di rumah, tidak ada syiar. Syiar ada, tapi tidak ada syariat. Wilayah aku ini ketemu domina dari bang, padahal dulu dia dulu baru di sana. Jadi berarti yang kita galakkan sekarang syiar dan syariat mesti ada, syiar pun demikian. Ini kadang-kadang dia cek mana. Hakikatnya katanya. Pak menjaga syiar, tak ada caranya. Dia dagang hanya jaga caranya, mana syiar. Tapi
jalan keluar terus. Gimana? Mana? Tabung satu bang. Hah? Satu tabung. Jatuh. Oh ya. Kan gua nak peletanya. Gua nak peletanya mana lagi? Dia harus berdoa pada sunatnya jamaah bagi perempuan bagaikan sunat muakkad bagi lelaki. Anak sama beda. Beda antara sunat jamaah muakkad kubina dengan jamaah sunat muakkad muakkad. Mengapa? Di maziyatihim alaihina kan lebih mereka lagi atas perempuan. Menyurahkan dan yang laki lah. Ada yang pendapat sunat muakkad, ada pendapat rumah itu orang laki. Karena itu orang berperang, itu orang hebat. Oh ini enggak itu. Syariat penuh sayang pada perempuan. Tidak beda muakkad kepada perempuan dengan laki. Karena perempuan lelaki boleh dikuatkan sunatnya. Dan mengapa? Karena tidak kesibukan di dapur dan dengan anak-anak. Tapi kalau perempuan kesibukan dengan anak, kesibukan dapur, maka ada dispensasi. Begitu sayangnya kepada Uli ini. Yang perlu gender lah. Peduli kepada gender. Ini bagaimana maksud sunat muakkad ini perlu saya terangkan. Nah ini kalau ada bapak-bapak begitu asal tidak terdosen, jadi ada perbedaan apa kita membahasnya dan untuk menjadi kesamaan dan ilmu. Arti sunat sesuatu yang ditutup. Suatu tutup. Karena dalam sana kita ada yang disuruh, ada yang dilarang, ada yang diamar, ada yang dinahi. Ada yang disuruh, ada yang dilarang. Ada yang diperintah, ada yang dilarang. Yang diperintah itu ada dua. Ada yang diperintah mesti kita kerjakan, kalau tidak kita akan mengambil tindakannya, namanya wajib. Dan yang kedua sunat, perintah, tapi tidak resiko, dalam arti kata tidak ada sanksi kalau kita tidak kerjakan, tapi ditegur hari akhirat. Nah ini mah. Pulau akhirat ni anak dah buat sunat ditegur. Pulau akhirat ni masa konflik ni tegur sepatu dia orang buat begini. Dia kalau pandang tu pakai. Ya tidak. Tidak. Mungkin sepatu beri bentuk. Tidak. Yang pui kau kita. Begini. Nhưng mà xe không biết sai cảnh hơi là có thôi mà nó đi ngay chỗ nhà đi ngủ chắc phải hay có thôi là cái hồng đà đấy ya pak kantor dulu yang dibayang dunia pasti tiga palsu yang hidupnya di akhirat tegur setiap sunat hidup tegur hidupnya ada yang waktu apa halnya kalau ditegur kita di akhirat makanya jangan pernah enteng sunat jangan pernah enteng sunat ditegur kita di akhirat makanya apalagi sunat apakah perempuan ditegur nah ini masalahnya ditegur jangan dina kurinang dah tinggal jamaah anak itu angkol nyawur di maulana ini jamaah ini berbumbu juga nyawur di olahraga nya dulu di pelayanan berolahraga mudah kurinang di pelayanan olahraga jadi maka syariat peduli ada peduli dan itu tugas-tugas gunung agam yang gugur di ujung ini makanya muakadnya sunan muakadnya ulumnya di bawah sunan muakadnya ulum agam kalau orang kan nanti ditegur insya Allah kalau perempuan tidak ditegur sudah tahu dia perempuan Pak sudah terjawab kan apa Bu ada ibu nalau ibu biasa apa rasanya di maziyatihim karena lebih mereka kamrinya memang lebih kamu pulau ni yang aku udah bukan yang dia baca kan nyong orang banyak lebih dia nyong dulu masih ada belakang dulunya nanti wali rijal salah balan ala wali rijal alaihina darajat
bagi orang perempuan laki-laki atas perempuan itu derajat. Surah Al-Baqarah ayat. Jadi dasar ayat ini, maka orang perempuan itu tidak begitu ditutupnya di hari akhirat. Tapi orang laki hidup, maka boh, mama kamu jamaah, mama kamu jamaah. Kalau orang perempuan tidak. Itu dasar pendapat asah. Asah dalam kitab Mahaji, bukan. Ini adalah khilaf ashabil wujud. Arti khilaf ashabil wujud, khilaf orang-orang ashab Imam Syafi'i, khilaf daripada Imam Haramain, khilaf daripada Hafal, khilaf dari Muslim, ashabil wujud. Khilaf mereka itu bukan dengan khilaf al-asah atau as-sahih. Kalau khilaf pendapat Syafi'i sendiri itu namanya al-abhar. Kalau yang kuat daripada pendapatnya Syafi'i al-abhar. Kalau yang lemahnya dikatakan yang dalilnya tidak lemah dikatakan al-masyhur. Makanya kalau kita belajar kita Mahaji, sudah tahu ini siapa punya pendapat. Ini pendapat yang kuat daripada apa. Ini siapa punya pendapat. Ini pendapat Imam Syafi'i sendiri. Mengapa ini pendapat Imam Syafi'i berijtihad? Ijtihad Imam Syafi'i karena tidak ada nas dari Al-Quran dan tidak ada nas dari hadis. Kalau ada nas dari Quran dan hadis yang kontra, nggak perlu lah ijtihad. Lagi semua yang turun malah membuat tidak perlu apa ijtihad di mana Syafi'i apa. Itu kan ada. Cuma cara bagaimana cara sembahyang, baru ini ijtihad. Ini seperti ini. Bagaimana tentang fardu kifayahnya kepada orang perempuan dan sama dengan fardu kifayah orang laki-laki? Ijtihad dari Imam Mazhab. Pendapat Imam Mazhab yang kuat tidak sama antara sunatnya jamaah kepada lelaki dengan perempuan, lebih ringan perempuan. Mungkin nantinya di akhirat dia tidak periksa. Lewat saja. Udah kami perempuan makan jemaah. Akhirnya ya, udah ada perempuan lawakah ada dalam temong. Yang timbang mati kuat tadi lagi dia sibuk dapat jemset. Tim komri. Dah nak kadal kena yo dino. Kamu mampu nak coba. Kalau bukan itu, udah motor jangan mulu. Itu run. Itu cara kada run. Bapak itu dulu. Itu dulu kan. Wah, bapak ini. Oh, dia main jauh ni dia. Ini semua. Mau beritahu dong. Oh, lupa kayu terlalu nak campur. Cuma kayu dia ungkap nan di dalam. Duduk Pak. Ini periksa awalnya. Kok ada yang main periksa yang mana model siapa apa mana? Jadi menurutnya hai kali kena depan tim gunungnya berjalan, gunungnya berjalan. Itu rupanya yang nanungnya itu jelau yang tuli awalnya gak mau dikau. Yang itu kita nam tung di sini nam di sini awalnya. Yang pakai ruangan kayu kamu bukan ni. Anak kan negara itu kadang dibakar kamu dah ini pakai kafe. Jadi perintah macam maka kombit itu pede nyo ini now sudah mulai pina ya Allah. Kamu kampung na yang roni no na ibu itu. Nyo. Ya. Kan dengar kan? Kamu yang lupa berapa? Kawin. Oleh karena demikian wasani na'am ya umumul akhbar. Katakan sama antara jamaah perempuan dengan jamaah lelaki. Faikrahu pratuha rijal sunan sah. Oleh karena itu makruh tinggalnya jamaah bagi lelaki, tidak makruh tinggalnya bagi perempuan. Ada saya pendapat yang bersama. Walaisa fi haqqina fardhan jazman, dan tidak adalah jamaah itu pada hak perempuan fardu ganjaran. Tidak ada khilaf. Tetapi menyembah ragam, yang dapat yang wajib. Tapi barunya tidak ada yang melakukan satu pun ulama tidak melakukan yang wajib. Paling-paling sunat, itu dah. Kultuha. Maka kalau dalam kitab Mari ada salah satu kekhususiannya, ciri khasnya beda dengan kitab lain. Ada kultu, berarti kultu pendapat Imam Nawawi sendiri. Karena Imam Nawawi adalah imam mazhab yang mentarjih pendapat Imam Syafi'i. Yang dia punya pendapat mazhab Syafi'i kalau beda karena Nawawi. Tak perlu
Yang kadang kadang terpuat. Ada dia pun mga lagi mga Quran. Quran kayo lagi rahmat lain. Bahas ngaman marahman rin mengat kuatin masih Tuhan betul nah. Menanti tak perlu kita coba belajar kitab mazhab Syafi'i yaitu kitab Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi adalah imam yang banyak ilmunya dalam mazhab ya Imam Syafi'i. Kalau mau belajar kitab Imam Syafi'i, maka oleh dalam kitab ini disebutkan pendapat Imam Nawawi sendiri. Qultu al-asahul mansus anha fardu kifayatin. Sesungguhnya jamaah itu fardu kifayah. Untuk pendapat Imam Nawawi. Wallahu alam sebagaimana dalam syarah masalah. Waqila dan kata qil adalah fardu ain dan kata qil adalah fardu ain. Walaysa syartan fi sihhati shalah. Bukan jamaah itu syarat pada sah sembahyang. Sebagaimana barang yang berkata dalam syarah masalah. Wallahu alam dan wallah Allah lah yang Maha mengetahui. Al-awwal yang pertama kalau di hadis tadi. Jadi kesimpulan bila Imam Nawawi walaupun Imam Nawawi telah menapalkan pendapat-pendapat yang lain, maka putusan dari Imam Nawawi bagaimana hukum jamaah. Maka Imam Nawawi mengatakan menurut pendapat asah mansus, yakni pendapat Imam Syafi'i yang kuat adalah fardu kifayah dan kadakil fardu ain. Jadi berkisar antara dua, fardu kifayah dan kadakil fardu ain. Itu menurut pendapat Imam Nawawi. Ada yang menurut yang asal maksudnya yang terakhir, pendapat yang kuat yaitu fardu kifayah. Kalau semua orang meninggalkan maka semuanya itu berdosa. Tapi kalau dasar pendapatnya fardu ain. Kalau dia tidak mengamalkan jamaah maka dia berdosa. Yang dia tidak ada dakwah jamaah tak boleh. Itu buku jamaah. Itu tidak. Apa itu? Itu penyaing. Ada jai. Mereka santai-santai. Biasa guru-guru lagi kan? Banyak biasa yang tablet yang malamnya yang saya kadang bilang begitu. Apa nganggap perlu? Tak apa itu kan apa yang baik mainnya apakah itu? Tunan akan. Begitu yang mana? Ada foto dari saya. Tahu boleh cuma dunia. Jadi bedanya apa dia? Sampai katanya bahkan dia hidung berdasarkan pendapat jamaah itu fardu. Kalau dia tidak lari, menganggap tahu. Tidak penanggap negara. Ya tidak hukum di karama. Ini kan hukum fiqh masing-masing dididik. Silakan pakai rumah. Yang nolil aja bapak itu mah aja. Karena tak percaya yang baik itu kan menanggar pengetahuan juga percaya sunat itu nya. Hati Nabi itu hang pada nanya tinggal dengan dia mas. Yang sunat itu dulu. Oke. Di sunat makruh adalah tegorji. Apakah menang? Ini yang nadanya mengenai yang dasar paling dosa. Makanya itu dulu ada jamaah. Dia kan kayak mana tuh bukan dulu. Sampai mana ada? Yang keempat. Dan kayak bunyinya belum. Karena kewajiban pernah kewajiban perkara. Bebek bangga anak itu waduh dalam mami. Dengan dukut di lahap, anak kaputnya sih. Nah, beheknya aku juga berhak anak kaput dan duduk itu ramai sini pada tak coba. Jadi aku punya wajib, kan punya wajib nak puan nyerah, punya wajib nyerahnya suatu. Jadi bednya agak masing-masing punya sendiri. Beda uku baca badan gok uku badan bro. Iran tu sana, badan mana? Jangan aja. Iran tu, apa tu jadi mangkok.
Mayanggar menang. Setiap perbuatan itu semuanya kita larangkan tinggi betul deh jangan jadi alam. Tapi nyok ada kerja-kerja hancur maka gimana? Apa darinya fardu ini? Ma min thalathatin min qaryatin aw badwin la tuqamu fihi mushalah illa istahwadat alaihim syaitan. Ay halaka rahu Abu Daud wa ghairuhu wa sahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Apa hadisnya? Al-awwal. Yang pertama mengatakan fardu kifayah. Apa hadisnya? Tidak ada daripada 3 orang pada satu pulau atau satu badu negeri dusun yang tidak dirikan pada mereka itu akan sembahyang kecuali telah dikuasai atas mereka oleh setan. Yang mandu bukan dikuasai. Kayak teman ini. Kamu iblis mendung. Jadi juga kamdan leso yang pada ompong atau hanya itu dah jamaah yang tapi mendung iblis. Yang dasarnya adalah kepada fardu kifayah. Maka sudah nak pemerintah saya buka di itu. Bunga. Benar tak? Amrai you apa namanya macam you namanya. Ataupun David tadi perangsang kepada menindak kenyataan dan semua apa. Yang baik buat sapa hanya lebih belakang. Oleh teman. Wasani yang kedua, wahakahu ar-Rafi'i aidan li hadisin. Yang kedua, apa yang kedua? Yang mengatakan dianya fardu. Laqad hamamtu an amra bis-shalah wa taqamu thumma abu rajulan faisali binas wa taliku main bijari wa hadman min hadabi ila qaumin ayasaduna shalah fa akhliqu alaihim binar. Rahu Syekhan. Negeri Nabi, sungguh aku cita-cita, aku perintah dengan sembahyang, dirikan sembahyang, kemudian aku perintah seorang laki-laki sembahyang ke manusia, maka aku berjalan besertaku dengan beberapa anggota. Ya, nawiha beserta mereka ada berkah dari kayu kepada kaum yang tidak hadir akan sembahyang, aku akan bakar rumah mereka. Nabi narinya juga kurang. Bahkan narinya nyona juga perintah menyodi sembahyang di mumde. Pakat satpam paduro ataupun UPP, Satpol PP, Yuba kayak jatuh dulu yang ajaknya aduh ni. Nabi ku parawi kana brehnya roh sehan ku kai mulai ku ino ka ku ni roh. Yang nyaju dulu. Ni hari kali buat saya akan masuk dengan perjuangan ni. Akan masuk ni. Kalau hari kali masuk masalah. Tapi ni masalah rugau. Nyandang paling mulia dari terus. Nyo hadis Bukhari riwayat hadis Muslim. Adalah menjadi dalil bagi pendapat mengatakan fardu ain. Nabi kita rumah. Laqad hamamtu dengan firman Nabi. Dengan firman berfaedah dahku. Wahai belum, tapi bukan dalam firman. Karena berkata pasti aku akan membakar mereka rumah-rumah mereka yang tidak hadir jamaah. Apalagi maka bucok dari dunia adalah menjadi fardu. Itu bisa lagi nanti itu dapat juga ada rumah ini bukan melanggar HAM. Aku menganggap kita tahu. Ya Pak Yusuf. Wa ujiban dan dijawabkan akan dari anu dari siap warada fi kaum munafikin yang adalah hanya tahu maka oleh para ulama yang tentunya harinya naik adalah kepada kaum munafik ya takhalafuna fil jamaah yang meninggal diri mereka dari jamaah wa yusallun dan tidak mereka itu sembahyang. Nyata adalah tadinya munafik yang tanggung nyata tanggung para ulama nabi hanya munafik. Nabi hendaklah hadal hadis Ibnu Fa'na. Ini adalah ulama tanggung. Tidak ulama yang Nabi tanggung. Di mana ulama tanggung? Kena madu. Nak mudah-mudahan guna yang berdekatan guna tanggung ini. Jadi
waktu tiap hari hidup mengajar orang yang lain punah. Kapal tidak, lain punah pelayan. Di kesimpulan tuh, ulang kesimpulan ya. Jadi walaupun berarti kesimpulan, apa hukum bersalat berjamaah adalah khilaf para ulama. Ada pendapat fardu apa kan sunan makan, ada pendapat fardu sunan makan, ada pendapat dalam fardu kifayah, ada pendapat fardu in. Dan semua fardu in. Bagaimana halnya kepada perempuan? Perempuan adalah perintah jamaah perempuan agak ringan daripada perintah jamaah kepada orang laki. Mengapa? Karena lebih orang laki terhadap perempuan. Dah juga tapi orang pada jamaah. Lihat juga benar jamaah ni. Jadi baca yang ketung lekang. Dulu ini hanya ada jam ada jamaah juga dah. Karena belakang walaupun dokter tu bau yang di. Betul. Ya LGBT program. Jadi dan ada hadis-hadis ini supaya hadis-hadis ini yang mudah-mudahan menjadi dasar hukum karena kita belajar hadis entah yang dikarang oleh muhakkik adalah sesuatu kitab yang punya dalil yang dari langsung dari ayat ataupun dari hadis dan dari perkataan-perkataan sahabat ataupun dari kias semuanya ada hadis. Bukan lagi kita lain tidak lihat dari dua minggunya kita kan orang dewasa kita sudah pasca tidak dari gimana pun igau bukan tepuk ni. Jadi inilah kalau tidak ada lain anak kata orang itu karena setiap kita berdoa Iwan daunnya pernah ada lagi bu ada enggak ada ya apa bilang Iwan ayo Allah karena doa mukul ibadah. Kalau tadi doa mukul ibadah, doa tukar ibadah. Pengajian tak pernah, pengajian tambah apa? Yang pom, hati kami yo, doa mukul ibadah, doa tukar ibadah. Benar doa, benar apa? Kata Allah. Apa yang kita percaya yang pertama adalah Allah menegakkan hati kita seperti doa Rasulullah. Yang kedua Allah akan menambahkan kebaikan kita makin tambah umur. Yang ketiga kita mohonkan Allah memberi taufik kepada kita kepada arah yang cinta dan kepada arah yang ridha. Selain daripada kita mohonkan ampunan kepada Allah kepada kita sendiri, orang tua kita dan guru kita dan orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa wa karim. اللهم خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واغفر اللهم لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحبنا وأحسن إلينا للمسلمين والمؤمنين والمحيين والأموات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ونطاعتك. Ya Allah yang balik-balik hati hamba, tetaplah hati kami ya Allah atas agama Tuhan dan selalu mematuhi perintah Tuhan ya Allah. Ya muhawlal ahwal hawil halana ila ahsani hal. Ya Allah yang paling suasana kami ya Allah kepada suasana yang lebih elok. Ya muhawlal ahwal hawil halana ya muwaffiq wafiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Ya Allah yang Maha memberi taufik kepada kami ya Allah kepada arah yang kamu cinta dan kepada yang kami ridha. Bihaulika wa quwwatika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin ya yasir ya mudabbir ya musahhil alaina wa nunzil sayyi'ati wa sinadir. Allahumma lakal hamdu lakal fadlu lakal mustaqim lakal musanna la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma lana imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih kufra wa ja'alna min ar-rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا تقبل منا وانك السميع العليم تب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحه ورحمه الله. اعوذ بالله